Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solihah? Anak murid Ustazah kelas 5A, 5B, 5C. Semoga antuna semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Solihah, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Mohon kepada Allah agar anak-anak semua diberikan kemudahan, kemudian anak-anak paham terhadap ilmu yang diberikan, ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya Solihah, jangan lupa persiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Tulis hal-hal yang penting yang anak-anak dapatkan dalam video ini ya. Kemudian duduk yang rapi dan perhatikan baik-baik ya. Tolong videonya jangan di skip ya Solihah, supaya anak-anak bisa memahami isi dalam video ini. Oke Solihah, kita mulai ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tema 7 tentang surat undangan. Ya Solihah, surat adalah alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Nah anak-anak, adakah di antara anak-anak yang pernah membuat surat untuk temannya? Masya Allah ya, pasti seru sekali bisa membuat surat untuk teman-teman kita ya. Semoga suratnya berisi kata-kata yang baik ya. Suratnya itu ungkapan sayang anak-anak terhadap teman sebangkunya, misalnya teman atau terhadap sahabatnya ya, atau anak-anak mungkin pernah buat surat untuk orang tuanya ya. Nah Masya Allah yang sudah pernah buat surat, Ustazah ucapkan barakallahu fiik ya. Oke anak-anak, kita akan membahas surat undangan ya. Nah jadi surat undangan itu anak-anak adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kehadiran seseorang untuk menghadiri suatu acara kegiatan. Nah, kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif. Efektif itu apa sih maksudnya? Nah, efektif itu ya, kalimat yang digunakannya harus singkat, padat, dan jelas. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya ya Solihah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berdasarkan jenisnya, surat undangan itu dibagi menjadi 3 Solihah. Yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Dan yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Nah, apa sih persamaan dari ketiga jenis undangan ini? Nah, persamaannya adalah sama-sama berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, perhatikan ya perbedaannya Solihah. Jika undangan resmi itu ya, dia biasanya mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan ya. Kemudian undangan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Selanjutnya undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan akikah, undangan pernikahan, kemudian undangan acara setelah ibadah haji, seperti itu ya Solihah. Ya, kita lanjut lagi. Nah, contoh undangan resmi. Nah, seperti yang anak-anak lihat di layar HP anak-anak masing-masing ya. Nah, itu adalah contoh undangan resmi. Nah, undangan resmi itu isinya apa saja? Nah, coba perhatikan. Yang paling atas itu namanya kepala atau kop surat ya, Solihah, seperti ini. Nah, biasanya anak-anak kalau dapat surat dari sekolah ada kopnya juga ya. Nah, itu termasuk surat undangan resmi ya. Kemudian ada nomor dan hal surat. Selanjutnya tempat dan tanggal surat itu dibuat ya. Kemudian ada nama dan alamat tujuan. Nah, nama dan alamat orang yang akan diberikan suratnya ya.
Untuk siapa surat itu? Nah, ada pembuka surat, kemudian ada isi surat, ada penutup surat, dan yang terakhir adalah pembuat surat. Nah, siapa orang yang membuat surat itu ya? Nah, untuk pembuka surat anak-anak biasanya diawali dengan hormat ya. Assalamualaikum. Nah, seperti itu ya. Kemudian isi surat itu berisi tentang nama kegiatannya, tentang hari pelaksanaannya, tanggal pelaksanaan, waktu dan tempatnya ya. Selanjutnya penutup surat. Nah, penutup surat ini adalah ucapan terima kasih ya. Kemudian ucapan salam juga ya. Nah, seperti itu Solihah. Kemudian ada contoh undangan surat setengah resmi. Nah, anak-anak bisa baca di layar HP anak-anak. Bedanya dengan surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi ini tidak ada kopnya di atas ya. Kemudian surat undangan tidak resmi, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini ya Solihah. Contohnya adalah surat undangan untuk akikah, surat undangan pernikahan. Nah, seperti itu. Biasanya juga di undangannya itu diisi dengan gambar-gambar ya. Oke Solihah. Nah, untuk soal evaluasinya, anak-anak membuat satu contoh surat undangan ya Solihah. Nah, surat undangannya anak-anak boleh buat surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, atau surat undangan tidak resmi. Dan tolong ditulis dengan pulpen ya, jangan ditulis pakai pensil karena nanti ustazahnya kurang jelas membaca ya. Solihah, untuk tugas surat undangan ini, misalnya anak-anak membuat surat undangan tidak resmi ya, misalnya surat undangan akikah atau surat undangan pernikahan saudaranya, misalnya kakaknya atau bibinya atau tantenya misalnya, atau surat undangan acara makan-makan di rumahnya misalnya. Nah, untuk surat undangan tidak resmi, anak-anak bisa menambahkan gambar dan diwarnai ya Solihah. Nah, untuk undangan yang tidak untuk undangan yang resmi, anak-anak tolong tulis yang rapi ya, seperti contoh yang tadi. Boleh anak-anak menggunakan bahasa anak-anak sendiri, tetapi bahasanya harus diperhatikan penulisannya ya, harus baik dan benar ya. Oke Solihah, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmu anak-anak berkah, amin ya robbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.